Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan yang bahagia, ceria, dan juga sehat, supaya anak-anak tetap semangat dalam belajar dari rumah ya. Nah, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Yuk kita simak materi pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggal. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak menganalisis kegiatan ekonomi berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Sekarang, coba anak-anak perhatikan ini peta Indonesia ya anak-anak. Nah, anak-anak, tahukah kalian berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke ini kira-kira ada berapa jumlah penduduk di Indonesia ya? Nah, ada yang tahu? Apakah 100.000? Apakah dari Sabang sampai Merauke ini ada 100.000 penduduk? Bukan ya, ternyata. Apakah 1 juta? Nah, lebih banyak ternyata. Apakah 1 juta? Ternyata juga bukan. Kira-kira berapa ya? Nah, jadi jumlah penduduk di Indonesia itu ada 268.583.016 penduduk. Nah, ini berdasarkan pada data tahun 2010. Nah, apakah dari Sabang sampai Merauke ini memiliki kesamaan atau sama? Kira-kira sama atau berbeda ya? Tentu saja berbeda anak-anak. Karena dalam suatu kumpulan misalnya ada 10 orang anak, maka dari 10 orang anak itu pasti memiliki perbedaan. Nah, dinamakan juga keragaman. Nah, apa itu keberagaman? Keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai hal. Nah, perbedaan itu bisa berupa yang pertama, perbedaan agama. Kemudian, perbedaan ras dan suku bangsa, kemudian perbedaan ekonomi, dan perbedaan budaya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Khususnya hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman ekonomi. Jadi, keberagaman ekonomi itu dipengaruhi oleh beberapa hal anak-anak. Coba anak-anak perhatikan. Gambar 1, 2, dan 3. Nah, keberagaman ekonomi dipengaruhi oleh kondisi geografis atau letak suatu lingkungan. Nah, letak suatu lingkungan itu bisa berupa pantai, kemudian dataran tinggi, atau juga dataran rendah. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kondisi geografis di pantai. Nah, anak-anak pasti sudah tidak asing ya dengan kondisi geografis di pantai. Jadi, kondisi geografis di pantai ini berbatasan langsung dengan pantai atau laut. Nah, kemudian bagaimana dengan jenis mata pencariannya? Nah, di sini biasanya penduduknya itu bekerja sebagai nelayan, kemudian petani garam, petani tambak, atau juga petani rumput laut ya, yang berkaitan dengan pantai atau laut. Kemudian kondisi geografis dataran tinggi. Cirinya yaitu ketinggian tanahnya ini lebih dari 700 meter. Nah, kira-kira apa jenis pekerjaan atau jenis mata pencaharian yang terkait? Yang pertama ada buruh perkebunan, karena di cuaca yang dingin ini cocok untuk ditanami seperti kebun teh, kemudian kopi. Nah, kemudian petani kebun teh. Ada penginapan juga, dan juga pedagang. Ada pedagang ya di dataran tinggi. Kemudian selanjutnya dataran rendah. Nah, dataran rendah ini memiliki ketinggian 0 sampai dengan 200 meter. Nah, coba jenis mata pencaharian atau jenis pekerjaannya apa? Banyak sekali, dan ini ada di sekeliling anak-anak. Misalnya petani, kemudian peternak, pedagang, pengrajin ya, dan masih banyak lainnya. Dataran rendah ini merupakan kondisi geografis di mana anak-anak tinggal. Jadi pasti anak-anak tidak asing ya dengan
pekerjaan yang ada di dataran rendah di sekitar anak-anak. Nah, sekarang anak-anak perhatikan dua gambar ini. Gambar yang pertama adalah gambar perkotaan. Gambar yang kedua, gambar pedesaan. Nah, apakah kedua gambar ini memiliki mata pencarian yang sama? Nah, bagaimana mata pencarian kedua gambar di atas? Kita sudah membahas sebelumnya mata pencarian di pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sekarang kita bahas bagaimana dengan di perkotaan dan juga di pedesaan. Apakah keduanya memiliki mata pencarian yang sama? Nah, kita bahas satu persatu mata pencarian di penduduk kota. Jadi, kota itu merupakan pusat kegiatan ekonomi atau pemerintahan. Nah, jadi jenis pekerjaan di sini yang ada di daerah perkotaan yaitu buruh pabrik, karena di perkotaan pasti banyak sekali pabrik. Kemudian karyawan sebagai karyawan di kantor atau perusahaan tertentu. Kemudian juga sebagai pekerja jasa, misalnya arsitek, kemudian ada sopir ya, sopir bis Transjakarta atau Trans Jogja seperti itu. Nah, bagaimana dengan mata pencarian penduduk di desa? Nah, desa ini merupakan pusat kegiatan di bidang agraris. Agraris itu pertanian ya, dan ini ada di sekitar anak-anak juga ya. Banyak sekali kebun atau sawah yang ditanami padi yang ada di pusat bidang agraris atau pertanian. Nah, pasti anak-anak juga tidak asing dengan mata pencarian penduduk desa. Yang pertama, petani, kemudian ada peternak, dan juga ada pengrajin, ini contohnya. Tapi yang lainnya juga masih ada. Coba nanti anak-anak bisa temukan sendiri dengan mengamati lingkungan di sekitar anak-anak. Nah, pertanyaan dari Ibu, apakah kondisi geografis itu mempengaruhi mata pencarian penduduk sekitar? Jawabannya ya atau tidak? Coba kita jawab tidak. Oh, ternyata jawabannya adalah ya. Kondisi geografis itu mempengaruhi mata pencarian penduduk di sekitar. Nah, karena mata pencarian itu bergantung pada kondisi alamnya. Misalnya tadi, kondisi alam di pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah, itu mata pencariannya berbeda ya. Karena tidak bisa di daerah pantai itu sebagai petani padi ya, tidak bisa ditanami padi. Begitu juga sebaliknya, di dataran rendah maupun dataran tinggi juga orang atau warga itu tidak bisa bekerja sebagai nelayan atau petani garam. Nah, itu. Jadi, mata pencarian penduduk bergantung pada bagaimana kondisi alamnya. Nah, setelah ini, anak-anak akan menyelesaikan misi yang ada pada LKPD halaman 2 dan 3 ya. Di sini anak-anak akan mengamati lingkungan sekitar anak-anak. Silakan dituliskan jawabannya dan juga anak-anak tuliskan kesimpulan ini. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga setelah anak-anak mempelajari materi melalui video ini, anak-anak bisa semakin paham ya. Setelah ini, silahkan anak-anak bisa langsung untuk memulai mengerjakan penugasan hari ini dan segera diselesaikan dengan maksimal, oke? Untuk hasilnya akan Bu Lutfi tunggu. Selamat berkarya anak-anak, dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.